Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft Word untuk pemula, bagian yang ke-97 kali ini, dan sekaligus juga video saya yang ke-947, kita akan merangkai rumus-rumus sederhana yang sudah kita buat sebelumnya, mulai dari sum, max, min, average, kemudian rumus plus min, dan rumus count, dalam suatu laporan penjualan atau laporan pembelian yang akan kita simulasikan bersama-sama. Kita rancang bersama-sama. Yuk. Ya, ini adalah apa yang telah kita buat mulai dari video nomor 91 sampai ke 96. Ya. Dimana kita telah melihat membuat rumus apa yang disebut dengan sum, max, min, average, count, dan juga plus minus. Itu bisa kita lihat dengan ALT F9, ya. Sum left, sum above, kemudian average above, sepertinya bisa average left juga, kemudian juga ada count above, bisa count left juga, kemudian di sini ada rumus max, ada rumus min, ya. Dan ini rumus plus minus. Nah, pada kesempatan ini akan kita rangkai ke 6 hal tersebut, itu max, min, average, ya. Kemudian sum, ya, kemudian plus minus, dan count ada 6. Kita akan kita buat rancangannya, itu misalnya kita sisipkan satu kolom kosong. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya menyampaikan sedikit tentang perbedaan rumus di versi 365 dengan versi sebelumnya. Versi 365 saya menggunakan tell me what you want to do. Di sini ada formula. Sebenarnya Anda juga bisa membuatnya lewat tabel. Misalnya kan saya punya tabel. Kita rancang misalnya nih nomor urut, nama barang, harga satuan, jumlah, total sebelum diskon, diskon, harus bayar misalnya gitu. Kita buat 7 kali 1, kemudian di bawahnya juga kita buat 7 kali sekian, 5, 6, 7 kali sekian. Ya, seperti biasa kita trik di sini, kita no space, lalu font size-nya 1. Ya, kita rancang di sini ada nomor, kemudian sini nama barang, kemudian harga satuan, lalu jumlah item untuk masing-masing barang maksudnya, kemudian total sebelum jumlah atau total bruto, artinya belum ada potongnya di sini, kemudian diskon. Diskon nanti akan kita pakai 20%, total neto. Ya. Rancangan kita seperti itu. Kemudian tentang lebar sempitnya sementara kita abaikan. Di baris bawah nanti ada resume. Ya, kita buat nomor 1 sampai berapa nih? Ya, kita kasih 7 item. Ya. Sebenarnya kalau kita mau instan, bentar sebelum itu kita juga akan mereview beberapa fitur. Misalnya kita blok seperti ini, kita center, ini kan tidak mau, maka Anda boleh menggunakan layoutnya pakai yang ini, baru boleh, baru rapi gitu.
Jadi sama-sama center, tapi ini di cell alignment. Di alignment ini miliknya layout. Nah, yang mau saya sampaikan adalah di beberapa versi layout. Ini perhatikannya ada layout, maka kita nggak menemukan function di sini. Ya, tapi kalau Anda masuk ke dalam table, ini ada rancu, ada duplikasi layout. Ini layout, ini layout. Ya kan, ini membingungkan. Maka layout yang ini dia masuk sini. Formulanya ada di sini. Ya. Tapi kalau Anda terjebak dengan sub-sub ribbon yang tidak ditemukan, Anda bisa tell me what you want to do. Seperti yang sudah saya lakukan pada beberapa uh, video berikut sebelumnya. Dan juga boleh. Center ini sebetulnya kalau mau pakai ini langsung di dalam layout center ini boleh. Otomatis ya. Tapi kliknya hanya klik di sini. Gitu. Ya. Nama-nama barang ini tentu kalau dibuat center nggak bagus, maka kita boleh pakai yang ini. Ya. Rata kiri. Kita mulai buat misalnya sabun, pasta gigi, misalnya ini barang-barang umum aja lah. Lalu minyak, parfum, campur warna ini minyak rambut misalnya, atau parfum. Ini barang-barang apapun. Kalau Anda belanja di minimarket kan tidak difasilitasikan, yang penting Anda bayar kan gitu. Sabun, pasta gigi, minyak, parfum, bisa aja tisu, coklat, dan kopi. Misalnya. Nah, jumlah itemnya bisa langsung Anda buat di sini kalau mau. Itu dengan tadi, formulanya tidak lagi lewat menu tell me what you want to do, tapi langsung ke formula sini. Nah, formulanya dia ngambilnya tidak standar seperti kalau Anda masuk ke tell me what you want to do. Perhatikan kalau kita masuk formulanya lewat sini, defaultnya biasanya kan ada sum juga, nggak ada apa-apanya. Karena apa? Karena video sebelumnya kita buat sama dengan plus minus itu. Nggak masalah. Kalau item kan pakainya count. COUNT, lalu kurang buka, kita eh, kasih approve aja. Oke, nanti aku terusnya muncul angka 7 di situ. Nah, di sini kenapa? Karena tadi kita tekan ALT 9, ALT 9, 7, 7 item. Tinggal di sini Anda boleh ketik item. Atau boleh total item. Walaupun ada nomor urut. Nomor urut boleh. Jadi rancangannya seperti itu. Ya. Ini kita buat rata kanan. Kemudian seluruhnya, kalau Anda kasih full juga boleh. Maka angka-angka yang di sini nanti akan diketikkan secara full. Tentu harga satuan ini tidak akan di total. Jumlah item ini jenis jumlah barangnya. Nanti itemnya ini beda lagi. Misalnya, oh ya untuk harga tentu kita harus rapi. Di sini Anda bisa memformat nanti, ya tentu lewat layout ini, formula. Nah, dalam dialog box ini perhatikan ada number format. Number formatnya misalnya menggunakan yang paling atas di sini, atau yang mana. Di sini ada pilihan. Atau kalau menggunakan rupiah, ya boleh aja. Ini ada pilihan RP yang selama ini belum pernah kita telaah atau belum pernah kita bahas ya. Nah, di sini kalau kita akan membuat 1000
1.000 di sini, atau sabun katakan harganya 10.000, ini nggak bisa, maka harus di format formula. Nah, di sini kalau kita isi angka sama dengan 10.000, lalu number formatnya kita isi RP. Oke, nah dia muncul seperti itu. Kalau kita tidak mengendaki desimal, ya ini boleh di undo. Jadi pengetikan harga satuan itu dianggap sebagai formula. Jadi di sini kita ngetiknya misalnya ya langsung 10.000 misalnya, berarti kan tanpa tanda sama dengan. Lalu nambah formatnya kita buat yang ini, memang adanya di sini. Dia tidak ada defaultnya, ada desimal. Nah, piece functionnya nanti ini rumus-rumus yang agak lebih advance ya. Tapi nggak apa-apa, itu besok di dalam apa namanya, untuk tingkat advance. Nah, di sini Anda diberi kesempatan untuk nambah formatnya itu, ini boleh dibuang. Ini kalau kita perhatikan RP tanda crash titik crash crash ada 0,00,00 boleh kita buang semacam itu ya. Kita coba, oke. Perhatikan ini tanpa sama dengan, maka dia nggak jadi. Kenapa? Karena eh, walaupun itu bukan rumus tapi dianggap rumus ya, angka 10.000 itu harus diawali dengan tanda sama dengan, wajib diawali dengan tanda sama dengan. Nah, bagaimanapun juga Microsoft kan dirancang untuk ketik mengetik ya, bukan untuk hitung menghitung. Nanti di dalam Microsoft Excel Anda baru bisa mengetahui hal itu. Ya, misalnya 00 dibuat di sini, kita klik OK, coba perhatikan apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Sehingga tanda komanya ikut. Nah, sehingga yang benar, ya memang agak ribet dalam tanda petik, karena memang kita tidak ada pilihan. Microsoft memang seperti itu. Ya. Nah, di sini 10.000, kemudian nambah formatnya, kita pilih yang ada RP-nya misalnya, maka Anda hati-hati di sini. Setelah tanda crash itu 0,00 dibuang, 0,00 itu kita buang. Lalu kita oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka tentu ini harus kita isi secara penuh. Ya, saya ulangi sekali lagi. Perhatikan antara P dengan angka 1 itu tidak ada spasi kosong untuk menghindari eh, manipulasi. Artinya dengan ditembak dengan printer tertentu bisa kalau ada spasi antara P dan angka 1 nanti ada bisa ditembak ya. Maksudnya sebentar akan saya jelaskan setelah ini saya lanjut. Ini 15.000, kita ketik 15.000 biasa. Hanya di dalam nambah formatnya yang harus kita atur. Kita pilih sama yang di atas. Ya. Nah, di sini 00 saya buang. Macam ini. Tentang merapikan itu tentu nanti Anda bisa memilih layout sesuai dengan nada yang di sini juga boleh. Ya, semacam itu. Nah, artinya gini, contoh ini manual ya. Misalnya RP. Nah, ini ada spasi 10.000 gini. Ini bisa kita tembak di sini.
jadi 210 misalnya. Ini bahaya. Nah, silahkan dilanjut ya. Nanti kita kupas untuk pembahasan di dalam video berikutnya. Oke? Ya, semoga bermanfaat. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan like and share supaya banyak teman, relasi siapapun yang menyaksikan video ini eh, terkesan juga untuk bisa ditindaklanjuti mendukung pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka pun menjadi maksimal, efektif, dan efisien. Itulah tanda bahwa yang bersangkutan kompeten. Kita harus kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, ikuti terus video-video saya. Salam, saya Master Santo dari LPK Santo. Tetap sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.